Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamma 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nahmaduhu wa nashkuru wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Hadirin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, panjang umur, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali di bulan Ramadan, sehingga di bulan ini menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh teladan, sebagai tokoh panutan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mendobrak pintu kejahiliaan dan membentangkan sejadah keislaman, hingga sampai detik ini kita masih menikmati hasil dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini kita sebagai hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menepatkan janjinya kepada hambanya, sehingga pada tahun ini kita masih bertemu kembali di Ramadan, di mana dengan kondisi yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa dan bernegara, tahun ini kita melakukan ibadah Ramadan dalam keprihatinan. Dikarenakan bencana demi bencana, tanah longsor, semburan lumpur berapi, gempa bumi, diikut sertakan dengan virus yang dimana luar biasa dahsyatnya, seolah-olah datang silih berganti bencana ini tidak ada akhirnya. Kita sebagai bangsa tentunya yakin dan percaya bahwa datangnya Ramadan, datangnya bencana ini, itu semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai bangsa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala yakin bahwa datangnya sebuah bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebuah teguran kepada kita sekalian, agar kemudian Allah menguji negeri ini, agar kemudian negeri ini lulus atau gagal dalam pertengahan. Oleh karena itu, tentu kita yakin bahwa sebagai bangsa yang beriman, agar kemudian mengambil seluruh ujian, seluruh bencana ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita sekalian, agar kembali kita kepada jalan Allah yang benar. Bisa jadi bencana datang kepada kita sekalian bukan karena itu semua Allah sengaja hadirkan, tetapi pastikan bahwa kita yakin itu semua adalah ulah dari tangan kita sekalian,
sehingga bencana itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, Allah memberikan sebuah informasi kepada kita bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, kita yakin bahwa datangnya sebuah bencana menimpa negeri ini dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Banyaknya kemaksiatan yang kemudian dilalaikan, dibiarkan begitu saja. Banyaknya pelanggaran syariat yang begitu luar biasa kemudian didiamkan saja. Coba bayangkan, tiap hari laut meminta pada Allah untuk menghancurkan negeri ini. Tapi kata Allah, jangan dulu. Kalau sekiranya Allah mengiyakan hal itu, Allah hanya cukup mengatakan ya, tentu sudah selesai negeri ini. Tapi karena Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang kepada hambanya, sehingga Allah masih mempertahankan kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan. Terkadang kita menyalahi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam jangka waktu 4 bulan dalam rahim ibu, Allah datang ke janin ibu kita kemudian mengatakan, alastu birabbikum, siapakah Tuhanmu? Maka janin itu mengatakan, qalu bala syahidna, ya betul kamu adalah, aku bersaksi bahwa kamu adalah Tuhanku. Artinya kita sebagai hamba yang beriman, kewajiban kita adalah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita cari dalam kehidupan ini, itu semua ada di dalam ibadah itu. Kita kepingin punya wajah menarik. Kita kepingin punya duit banyak. Kita kepingin anak kita sukses masa depannya. Kita kepingin agar tidur nyenyak tanpa obat penenang. Kita kepingin jasad kita agar segera untuk mentaat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang tentunya kita cari pada kesempatan ini. Tapi kemudian kita lalai dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah 5 waktu itu, tentunya itu semua sudah berada yang sesungguhnya kita cari dalam kehidupan dunia ini. Coba perhatikan. Kita kepingin wajah menarik, wajah yang bercahaya, wajah yang ceria. Apa sesungguhnya yang kita lakukan? Yang kita cari adalah tempat salon, alat-alat kosmetik, agar kemudian mempoles wajah itu agar kemudian bisa menarik dan bisa bercahaya. Tapi kita lupa bahwa sesungguhnya yang kita cari dalam kehidupan itu ada dalam ibadah itu. Maka kata Nabi, man taraka salatal subhi, barang siapa meninggalkan salat subuh, falaysa fihi wajhi nurun, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya di wajahnya. Apa kemudian ini baru kita dengar? Ini baru turun ayatnya, baru turun hadisnya? Tentu bukan berarti bahwa baru turun kita yang kemudian belum mengetahui hal itu. Kita kepingin anak kita sukses masa depan. Oleh karena itu, dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan sesungguhnya bahwa kita semua senantiasa menjadikan diri kita untuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin singkat ini saja, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.